Pada masa pandemi, salah satu hal yang harus dilakukan adalah dengan sering mencuci tangan, baik itu sebelum atau sesudah menyentuh sesuatu supaya memutus rantai penularan COVID-19. Mencuci tangan bisa dilakukan dengan sabun atau dengan menggunakan antiseptik. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit. Nah, teman-teman pernah bertanya nggak sih, apa benar antiseptik yang kita gunakan ini sudah membunuh kuman yang ada di tangan kita? Kalau memang sudah benar, sudah seberapa efektif sih antiseptik tersebut bekerja? Nah, di sini kita kasih tahu nih, salah satu cara untuk menilai efektivitas antiseptik adalah dengan uji percentage kill namanya. Uji percentage kill adalah suatu tes untuk menghitung jumlah koloni pada media setelah terpapar antiseptik selama waktu tertentu. Untuk cara mengerjakannya, pertama kita siapkan 8 tabung. 2 tabung kita isi masing-masing 4,5 ml Aquades dan 4,5 ml antiseptik. Kemudian 6 tabung lagi masing-masing kita isi dengan 9 ml Aquades, yaitu 3 untuk kontrol pada menit 1, 2, dan 5, dan 3 lagi untuk sampel pada menit 1, 2, dan 5. Untuk bahan-bahan, kita siapkan tripsoy broth, pletcon agar, Aquades steril, antiseptik yang diuji, dan mikroorganisme yang diuji. Untuk melakukan uji percentage kill, kita memerlukan beberapa alat, antara lain tabung reaksi, rak tabung, cawan Petri, micrometer, vortex, bunsen, automatic pipettot atau mikropipet, kemudian pipet tip, colony counter, dan timer. Langkah kedua, kita siapkan 13 buah cawan Petri. 1 cawan untuk kontrol PCA, 2 cawan masing-masing untuk kontrol bakteri uji pada menit 1, 2, dan 5. 2 cawan masing-masing untuk sampel antiseptik yang akan diuji pada menit 1, 2, dan 5. Masing-masing cawan Petri kita beri label. Untuk langkah ketiga, kita siapkan suspensi bakteri. Caranya dengan menambahkan kuman tertentu ke dalam media tripsoy broth atau TSB hingga setara dengan kekeruhannya pada Macfarlane 0,5. Kemudian kita ukur menggunakan alat micrometer. Langkah keempat, kemudian suspensi kuman kita lakukan pengenceran sebanyak 5 kali. Pertama kita encerkan 1:10, yaitu caranya ambil 1 ml tabung berisi bakteri, masukkan ke dalam TSB yang pertama, kemudian homogenkan suspensi menggunakan vortex. Lalu lanjutkan pengenceran 1:100, 1:1000, 1:10.000, dan 1:100.000. Untuk diingat, setiap pengambilan suspensi satu ke suspensi yang lainnya dapat menggunakan pipet yang berbeda. Untuk langkah selanjutnya, kita lakukan inokulasi 0,5 ml suspensi bakteri dengan pengenceran 1:100.000 ke dalam tabung 4,5 ml Aquades kontrol dan 4,5 ml antiseptik sampel. Lalu homogenkan dengan vortex. Kemudian inokulasi lagi 1 ml suspensi bakteri dari tabung kontrol ke tabung kontrol yang berisi 9 ml Aquades pada menit pertama, lalu homogenkan dengan vortex. Inokulasi lagi 1 ml suspensi bakteri dari tabung sampel ke dalam tabung sampel yang berisi 9 ml Aquades pada menit pertama, homogenkan dengan vortex.
Lalu, lanjutkan lagi dengan inokulasi 1 ml suspensi bakteri dari kontrol dan sampel pada menit kedua dan menit kelima. Lalu, homogenkan dengan vortex. Untuk prosedur ini, kita lakukan dengan memperhatikan waktu dan kita hitung menggunakan timer. Langkah keenam, transfer ke cawan Petri. Di sini kita tuangkan 1 ml suspensi bakteri dari setiap tabung sampel dan tabung kontrol masing-masing ke dalam cawan Petri steril. Di sini kita lakukan secara duplo. Setiap pengambilan suspensi dengan menggunakan pipet yang berbeda. Langkah ketujuh, penuangan agar cair. Kita tuangkan 15 ml agar cair ke dalam masing-masing cawan Petri yang sudah terisi suspensi bakteri dan diberi tanda. Setelah dituang, cawan Petri yang sudah terisi suspensi bakteri dan agar digoyang-goyang searah jarum jam, melawan arah jarum jam, ke arah depan dan belakang, serta ke arah kanan dan kiri supaya homogen. Tunggu sampai agar memadat, kemudian posisikan terbalik. Langkah berikutnya adalah proses inkubasi. Cawan Petri yang sudah kita isi tadi kemudian dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 35 derajat Celcius selama lebih kurang 24 jam. 24 jam kemudian, cawan Petri kita keluarkan dari inkubator, kemudian kita hitung koloni dengan menggunakan alat mesin counter pada semua cawan Petri. Setelah itu, kita hitung nilai percentage kill dengan rumus persentase reduksi A dikurang B dikali 100 dibagi A. A di sini adalah rata-rata jumlah koloni pada kontrol, B adalah rata-rata jumlah koloni pada sampel. Baik, demikian video percentage kill dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.